Bangga bersarung mangga. Hikmah yang ke-19. Al-ma'unatu. Al-ma'unatu fi kitmanis sirri aqallu minal ma'unah fi takhawufi ifsya'ihi mimman tutli'uhu alaih. Salah satu pendidikan akhlak yang agung diajarkan oleh baginda Nabi adalah menyimpan rahasia. Rahasia pribadi diri atau rahasia orang lain. Ada orang tidak amanat dengan rahasia. Jadi termasuk sesuatu yang anda simpan di dalam hati tentang harapan-harapan, cita-cita, itu termasuk rahasia di dalam hatimu, tersembunyi di dalam hatimu. Jika anda punya cita-cita yang bagus, boleh anda sebutkan, tapi harus waspada. Untuk menyimpannya jauh lebih bagus. Anda punya harapan, bahkan untuk mendapatkan bantuan agar sukses, bantuan dari Allah adalah dengan cara merahasiakan, supaya tidak kita obral. Belum apa-apa kita obral, nanti banyak yang menghalangi kita. Nabi menyebutkan dalam satu hadis, ista'inu, bantulah, mintalah bantuan ala injahi hawaijikum, di dalam menunaikan hajatmu, di dalam menyelesaikan hajatmu, di dalam menyampaikan hajatmu, bil kitmani, dengan menyembunyikan kemauanmu, hajatmu. Wa inna kulla dhi ni'matin mahsudun, sebab orang yang punya nikmat itu ada yang menghasutnya. Jadi kalau anda menghendaki sesuatu, sudahlah, tidak usah diobral. Kalau diobral nanti akhirnya banyak yang menghalangi. Yang menghalangi adalah penghasut. Penghasut itu lebih mudah untuk menghalangi orang untuk sukses daripada meruntuhkan yang sudah sukses. Jadi kalau menghalangi untuk sukses gampang, lebih mudah. Tapi meruntuhkan yang sukses berat. Kadang-kadang dia sendiri malah terpental. Sehingga kalau orang ingin sukses, biasakan dengan menyembunyikan keinginan, harapannya untuk sukses, supaya tidak banyak orang yang menghasut lalu menghalanginya. Para jomblo, kalau mau ngelamar, lamar aja, jangan cerita kemana-mana. Wah, didahului orang nanti malahan. Diceritakan, misalnya loh, aku ngomong yang nggak seneng malah difitnah nanti. Tapi bismillah, menghadap kepada Allah, istikharah, minta pada Allah, minta petunjuk pada orang, langsung datang. Hajatnya akan terpenuhi. Coba kalau ceritakan sama orang, aku mau ngelamar anaknya ini. Oh iya, langsung bisa saja dia calling, Pak, awas hati-hati, ada orang mau datang loh, ya namanya ini, bubar, dan ada jadi. Sebab inna kulla dhi ni'matin mahsud. Sebab setiap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang ada penghasutnya. Dan penghasut itu lebih mudah baginya untuk menghalangi orang pada sampai sukses daripada meruntuhkan yang sukses. Sudah besar sukses, diruntuhkan susah. Tapi di saat menuju sukses, itu lebih mudah dihalangi. Jadi kalau ingin sesuatu, sembunyikan, jangan banyak ngomong, jangan banyak cerita. Dan ini tidak bertentangan dengan tahadduts bin ni'mah. Kalau tahadduts bin ni'mah, amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kalau engkau mendapatkan nikmat dari Allah, hadis. Hadis maknanya syukuri. Bisa saja kita syukuri, kita sebut di hadapan Allah, diceritakan di hadapan manusia, yang maknanya mensyukuri. Itu beda dengan tadi. Kalau tadi itu belum, kalau ini sudah mendapatkannya. Kalau sudah mendapatkannya, boleh kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam irama bersyukur, mensyukuri nikmat. Tapi kalau belum kita mendapatkan nikmat lalu kita banyak cerita kepada orang, yang datang adalah penghalang, menghalangi kita untuk sampai kepada nikmat tersebut. Makanya dengar sabda Nabi, ista'inu li injahi hawaijikum bil kitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Hendaknya kalau engkau ingin sukses, sembunyikan cita-citamu itu, diam-diam, bismillah, supaya tidak banyak yang menghalanginya. Kemudian juga di sini adalah, makanya dikatakan menyembunyikan si rahasia itu lebih ringan, atau apa?
al-mu'unah gini, aqallu lebih ringan daripada minal mu'unati fi takhawufi ifsyaihi. Di saat sudah kita sebar, untuk menutup menarik kembali lebih berat. Sebab kalau sudah disebar akan kemana-mana, nggak mungkin kita bisa menutupnya, akan tersebar akan mempersulit langkah kita sendiri. Sehingga upaya atau menyembunyikan rahasia itu jauh lebih mudah daripada kita menutup sesuatu yang seharusnya dirahasiakan tapi sudah terlanjur tersebar. Nah, kalau sudah terlanjur sebar susah, dari mulut ke mulut. Lihat, sebab penyebar rahasia itu kadang-kadang nggak langsung nyebar brol di mimbar, itu enggak, caranya pun juga sangat rahasia. Ente aja ya kan kasih tahu orang ya, dia ngasih satu orang, ngasih lagi satu orang, Anda tahu ini, Anda percaya sama ente, rahasia ente lo, tolong ya jangan sampaikan. Semua orang dikasih tahu begitu, katanya satu kampung tahu semuanya. Nah ini, kemudian juga rahasianya orang, hati-hati, selagi seseorang mempercayaimu untuk menyimpan rahasianya, Anda tidak boleh menyebarkan ke siapapun, tidak boleh menyebarkan sampai kapanpun, kecuali memang mohon maaf ada hubungannya dengan masa hidupnya, berpesan selagi aku masih hidup tolong jangan sampaikan siapapun. Di antaranya banyak orang-orang yang ahli sedekah dan sebagainya, tolong jangan kasih tahu ya. Ternyata setelah meninggal dunia, banyak orang yang biasa ditolong itu kan nggak ada lagi yang menolong, baru kesadar siapa yang biasa ngirim bantuan kepadaku kok sekarang sudah tidak ada. Baru ada yang bercerita, ada tetanggamu orang kaya, dia biasa membantumu, cuman dia tidak mau disebut namanya, sekarang sudah meninggal. Ini boleh. Bahkan ada rahasia juga, suatu ketika baginda Nabi membisikkan suatu kepada Sayyidat Fatimah Zahra. Siti Aisyah melihat Sayyidat Fatimah menangis kemudian tersenyum, menangis dan tersenyum dalam waktu yang bersamaan. Lalu Siti Aisyah bertanya, Fatimah, Nabi ngomong apa, bisikin apa kok kamu? Aku tidak melihat orang menangis lalu tertawa dalam waktu yang bersamaan kecuali yang terjadi pada dirimu Fatimah. Sayyidat Fatimah menjawab, ini rahasia antara aku dengan ayahandaku, spesial. Setelah baginda wafat, Siti Aisyah pengen tahu, barangkali memang pesan itu hanya dijaga waktu Nabi hidup, dan setelah Nabi wafat mungkin bisa disampaikan. Lalu Siti Aisyah bertanya setelah itu, Aisyah masih ingat, Fatimah masih ingat enggak waktu Nabi membisikkan kepadamu sesuatu, engkau menangis kemudian engkau tersenyum? Dijawab, iya. Waktu itu baginda ayahandaku membisikkan kepadaku bahwasanya sebentar lagi aku akan kembali kepada Allah. Terpukul hatiku mendengar berita bahwasanya baginda Nabi akan wafat. Maka saat itu aku menangis. Namun setelah itu beliau membisikkan yang kedua kali kepadaku, dan engkau adalah orang pertama yang akan menyusulku, dan apakah kau tidak senang jika engkau telah akan dijadikan oleh Allah sebagai Sayyid Nisa, wanita termulia di surga nanti. Baru setelah itu aku tersenyum. Sehingga antara tangis dengan senyumnya Siti Aisyah berdekatan. Mengherankan, bagaimana tidak mengherankan, beritanya pun dahsyat. Maka Siti Aisyah, Sayyidat Fatimah Zahra diberi kabar gembira oleh Rasulullah bahwasanya akan menjadi Sayyidat Nisa, paling mulianya wanita di surga nanti. Itu Sayyidat Fatimah Zahra. Nah ini kan rahasia. Makanya di antara kita pun harus menyimpan rahasia. Termasuk rahasia yang sangat khusus antara suami dan istri. Termasuk dosa, bahkan sebagian mengatakan dosa besar, ifdha. Suami istri menceritakan hubungannya dengan orang lain, haram. Jangan hanya cari tawa. Seorang suami menggauli istrinya di malam hari, besoknya cerita kepada orang lain tentang hubungannya, haram. Seorang perempuan, lihat hubungan dengan suaminya diceritakan kepada temannya, haram.
Kalau menceritakan saja haram, bagaimana memvideokan? Naudzubillah, ada suami istri memvideokan sampai sang anak ngadu pada kami, saya melihat video ibuku sama ayahku, dari situlah saya rusak, saya melihat video ayahku dengan ibuku. Ingin gila bodoh, cerita saja nggak boleh apalagi memvideokan. Gila. Video nempel di handphone itu bukan telinga yang kemana-mana nempel. Video handphone bisa ketinggal di mana saja. Naudzubillah, jangan berbuat bodoh dalam hal ini. Bercerita saja haram, bahkan sebagian mengatakan dosa besar. Ini rahasia antara suami istri, bagaimana disebarkan, kecuali memang orang yang tidak menganggap sebagai rahasia dan dia tidak mulia lagi. Hati-hati antara suami istri. Bercerita dengan bahasa isyarat pun tidak boleh, sehingga sebetulnya orang yang pernikah itu jangan banyak duduk dengan perawan, dan anda yang perawan itu jangan banyak duduk dengan orang yang sudah menikah. Rusak kamu nanti, pikiranmu bisa kotor karena omongan-omongan yang disengaja atau tidak disengaja. Mohon maaf dengan gaya, mohon maaf mungkin perempuan sama perempuan, mohon maaf tiba-tiba mengurai rambutnya lagi basah, itu apa tidak mengganggu? Pasti pikirannya kemana-mana. Bahasa halus sekali, karena ini ada sir rahasia, namanya ifdha, nggak boleh. Dan Nabi marah dengan orang semacam itu. Hubungan suami istri yang sangat spesial diceritakan pada orang lain. Akan tapi lebih gila lagi, hari ini ada di videokan, nggak tahu apa maksudnya. Ini penyakit, mentalnya sudah nggak sehat. Maksudnya apa? Kan begitu. Karena mungkin dia sudah biasa nonton yang kotor, pengen punya tontonan sendiri dari miliknya sendiri, produksi sendiri. Ini sebuah kebodohan, hati-hati. Maka nonton yang lain pun juga tidak boleh, apalagi orang lain yang melakukannya. Ini harus perhatikan, masalah sir itu rahasia yang harus kita pahami agar jangan sampai di antara kita itu punya perilaku-perilaku yang menjadikan Allah murka. Ini rahasia pribadi antara kita dengan istri, suami istri, tidak boleh disebarkan, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Namanya ifdha, dan itu termasuk dosa. Bahkan sebagian mengatakan dosa gede, sampai sebagian mengatakan begitu. Berarti serem itu, bukan hal main-main. Dan orang yang amanah tidak mudah menyebar berita. Selagi dikatakan rahasia, harus dirahasiakan. Tidak boleh kita ceritakan pada siapa. Ini adalah amanat. Jangan menjadi orang yang khianat untuk menyimpan sir, menyimpan rahasia. Disuruh menyimpan rahasia tidak bisa. Orang hebat yang bisa menyimpan rahasianya orang. Bahkan ada rahasia yang memang tidak usah berpesan, tapi kita tidak boleh, mohon maaf, kita ngelihat app-nya orang. Itu rahasia, sir antara dia dengan Allah. Kenapa? Bisa jadi dia sudah diampuni oleh Allah. Maka kalau kita lihat orang, kita melihat orang melakukan dosa, itu antara dia dengan Allah, kita melihat, kita wajib menutupnya. Sehingga diharamkan kita untuk menceritakan aibnya orang. Mencari pun tidak boleh, bahkan akan dihukum oleh Allah. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Kalau ada orang kebiasaannya mencari-cari kekurangannya, aibnya, celahnya orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya dia. Wa yafdahu walau fi wasti baitihi, dan Allah akan rendahkan dia biarpun di tengah rumahnya sendiri. Yang biasa mencari-cari aibnya orang, lihat dia tidak terhormat di rumahnya, akan dibongkar juga aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia menjadi orang yang terhinakan. Nah, ini yang harus kita pahami tentang sir. Makanya menyembunyikan itu lebih mudah daripada menarik kembali rahasia yang sudah kita sebarkan. Disebutkan sini tadi apa? Al-mu'unah. Al-mu'unah fi kitmani sirri, beban di dalam menyembunyikan rahasia itu adalah lebih ringan daripada mengembalikan khawatirnya kita dari setelah tersebarnya. Mengembalikan setelah tersebar itu susah, lebih susah. Mimman tutli'u alaihi, dari orang yang telah engkau beritahu terhadap sir tersebut. Kalau sudah keluar dari mulutmu masuk telinga orang, tidak bisa ditarik kembali. Biarpun dengan bermacam-macam kita bayar, tolong jangan ceritakan ke orang. Iya sesaat. Bisa jadi dia terpengaruh lalu bercerita. Maka sebuah kebodohan dia. Maka di saat kita sudah menjadi orang yang mendengar berita tentang aibnya atau rahasia, kita pun harus amanat untuk tidak menyampaikan kepada orang lain. Ini adalah hikmah yang ke-19. Sampai di sini saja, insyaallah. Ada besok kita lanjutkan pada hikmah selanjutnya, insyaallah hikmah yang ke-20 insyaallah.
Bismillah. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga rahasia-rahasia ya. Apalagi rahasia kita dengan Allah. Apa itu rahasia dengan Allah? Yang lain adalah dosa kita. Dosa kita pribadi. Dosa dengan Allah rahasia. Rahasia maknanya bisa saja diampuni oleh Allah. Jangan diobral lagi, sehingga disebutkan oleh baginda kullu ummati mu'afa. Umatku semuanya aman-aman, diampuni oleh Allah. Illal mujahirun, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dalam dosa. Siapakah terang-terangan dalam dosa? Orang melakukan dosa di malam hari, siangnya cerita kepada orang lain. Jika itu urusan dosamu kepada Allah, wahai hamba Allah, jadikan itu rahasia pribadi antara dirimu dengan Allah, maka di saat Anda mampu menyembunyikan dosamu kepada Allah, maka tanda Allah mengampunimu. Kalau sudah kita ngobrol dosa kita kepada Allah, sudah tidak punya malu. Rahasia kok diobral. Akhirnya bagaimana ini seorang hamba sudah aku tutup, ternyata dia bongkar sendiri, maka tidak diampuni oleh Allah. Termasuk tanda dosa pribadi antara hamba dengan Allah yang tidak diampuni adalah begitu mudahnya dia cerita tentang masa lalunya yang kelam. Makanya dalam sebuah acara interview tentang dosa masa lalu nggak boleh, yang lalu biar berlalu. Kan ada suatu ketika interview dengan seorang tentang bagaimana kisah masa lalu. Waduh, cerita dulu aku pemabuk, aku zina, aku ini. Ya ini bagaimana ini? Dosa masa lalu hendaknya ditutup. Dan jika Anda melihat dosa orang lain, maka hendaknya Anda menutup. Urusan Anda dengan Allah Anda sembunyikan. Tutup antara Anda dengan Allah saja. Nggak perlu Anda ceritakan pada orang yang sangat Anda percaya sekalipun. Istri tercinta Anda, ibunda Anda, ayah Anda. Itu pribadi dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada sesama manusia harus diselesaikan dong, dengan meminta maaf, dengan kita mencari ridho kepada orang yang kita berbuat dosa kepadanya. Misalnya kita mengambil uangnya, kita mencacinya, kita menggunjingnya. Dosa kepada sesama lebih berat. Adapun dosa kepada Allah ternyata adalah sangat mudah, asalkan kita merasa takut kemudian kita sembunyikan dosa itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bissawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.